Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah kepribadian dan nilai. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, kepribadian. Kepribadian keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kalau menurut slide ini ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, masuk ke faktor-faktor penentu kepribadian. Jadi ada faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetis seorang individu, tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi dan irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial dipengaruhi oleh siapa orang tua Anda, yaitu komposisi biologis, psikologis, dan psikologis bawaan mereka. Faktor lingkungan. Faktor lain yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter kita adalah lingkungan di mana kita tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Faktor-faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian kita. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal ya, Mas dan Mbak. Oke, sifat-sifat kepribadian. Ya. Karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seorang individu adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Karakteristik-karakteristik tersebut ketika ditunjukkan dalam berbagai situasi disebut sifat-sifat kepribadian. Karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Oke, kepribadian. Ya, kalau menurut slide ini, kepribadian adalah gabungan ciri-ciri psikologis yang menggambarkan seseorang. Jadi, ciri-ciri kepribadian, indikator tipe Myers-Briggs. Ya, tes kepribadian lazimnya digunakan untuk mengungkapkan ciri-ciri kepribadian seseorang. Oke, ini silakan selanjutnya di slide ini silakan dibaca sendiri ya. Selanjutnya Mas dan Mbak sekalian. Oke, yang ini juga silakan dibaca sendiri bersama Mbak dan Mas sekalian. Yang ini juga. Ya, yang ini juga. Oke, Myers-Briggs Type Indicator. Jadi MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, tes kepribadian yang menggunakan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan individu ke dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian. Instrumen penilaian berisi 100 pertanyaan mengenai bagaimana individu akan merasa diberikan dalam tes tersebut. Individu diklasifikasikan ke dalam karakteristik extrovert atau introvert, extroverted atau introverted, I atau I gitu ya. Kemudian sensitif atau intuitif, sensing atau intuitif, S atau N. Kemudian pemikir atau perasa, thinking atau feeling, T atau F. Dan memahami atau menilai, judging atau perceiving, J or J atau P gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Ya, ini istilah-istilah ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi extravert versus introvert. Individu dengan karakteristik extravert digambarkan sebagai individu yang ramah, suka bergaul, dan tegas. Sedangkan individu dengan karakteristik introvert digambarkan sebagai individu yang pendiam atau pemalu.
Kemudian sensitif versus intuitif. Individu dengan karakteristik sensitif digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka berfokus pada detail. Sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif mengandalkan proses-proses tidak sadar dan melihat gambaran umum. Ya, untuk poin-poin selanjutnya silakan dibaca sendiri ya Mas dan Mbak ya. Oke, model 5 besar. Ya, kalau di sini sih MBTI. Extraversion dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan individu lain. Individu yang memiliki ekstraversi cenderung suka hidup berkelompok, tegas, dan mudah bersosialisasi. Sebaliknya, individu yang memiliki sifat introvert cenderung suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Oke, mudah akur atau mudah bersepakat. Agreeableness. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan individu untuk patuh terhadap individu lainnya. Individu yang sangat mudah bersepakat adalah individu yang senang bekerja sama, hangat, dan penuh kepercayaan. Sementara itu, individu yang tidak mudah bersepakat cenderung bersikap dingin, tidak ramah, dan suka menentang. Oke, sifat berhati-hati. Conscientiousness. Dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan. Individu yang sangat hati-hati adalah individu yang bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan gigih. Sebaliknya, individu dengan sifat berhati-hati yang rendah cenderung mudah bingung, tidak teratur, dan tidak bisa diandalkan. Oke, stabilitas emosi. Sering juga disebut berdasarkan kebalikannya, yaitu neurosis. Dimensi ini menilai kemampuan seseorang untuk menahan stres. Individu dengan stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Sementara itu, individu dengan stabilitas emosi yang negatif cenderung mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Oke, terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi ini merupakan dimensi terakhir yang mengelompokkan individu berdasarkan lingkup minat dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Individu yang sangat terbuka cenderung kreatif, ingin tahu, dan sensitif terhadap hal-hal yang bersifat seni. Sebaliknya, mereka yang tidak terbuka cenderung memiliki sifat konvensional dan merasa nyaman dengan hal-hal yang telah ada. Oke, ini menilai kepribadian. Alasan paling penting mengapa manajer perlu mengetahui cara menilai kepribadian adalah karena penelitian menunjukkan bahwa tes-tes kepribadian sangat berguna dalam membuat keputusan perekrutan. Terdapat 3 cara utama untuk menilai kepribadian, yaitu survei mandiri, survei peringkat oleh pengamat, dan ukuran proyeksi. Oke, ini sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Evaluasi inti diri. Ini tingkat di mana individu menyukai atau tidak menyukai diri mereka sendiri. Apakah mereka menganggap diri mereka cakap dan efektif, dan apakah mereka merasa memegang kendali atau tidak berdaya atas lingkungan mereka. Harga diri, tingkat di mana individu menyukai atau tidak menyukai diri mereka sendiri dan sampai di mana mereka menganggap diri mereka berharga atau tidak sebagai manusia. Lokus kendali, tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Ya, internal, individu-individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apapun yang terjadi pada diri mereka. Kemudian eksternal, individu-individu yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan luar seperti keberuntungan atau kesempatan.
Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan Machiavellianisme. Jadi Machiavellianisme ini adalah tingkat di mana seorang individu pragmatis mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Narsisme adalah kecenderungan menjadi arogan, mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan pengakuan berlebih dan mengutamakan diri sendiri. Kemudian pemantauan diri. Ini kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Mereka sangat peka terhadap isyarat-isyarat eksternal dan mampu menyesuaikan perilaku dengan situasi yang berbeda-beda. Individu dengan pemantauan diri yang tinggi mampu menghadirkan kontradiksi luar biasa antara penampilan di depan umum dan diri pribadi mereka. Oke, pengambilan risiko. Ya, ini Donald Trump terkenal karena keberaniannya dalam mengambil risiko. Pada tahun 60-an ia memulai usahanya dari nol. Ia menjadi kaya raya dengan berusaha di pasar real estate kota New York yang bangkit kembali pada pertengahan 1980-an. Pada tahun 1994 ia memiliki kekayaan bersih sebesar 850 juta US dollar ya, Mas Mbak, kalau menurut slide ini. Oke. Masuk ke pembahasan terkait dengan kepribadian tipe A dan tipe B. Kepribadian tipe A, keterlibatan secara agresif dalam perjuangan terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit dan bila perlu melawan upaya-upaya menentang dari orang atau hal lain. Karakteristik tipe B, tidak pernah mengalami keterdesakan waktu ataupun ketidaksabaran, merasa tidak perlu memperlihatkan atau mendiskusikan pencapaian maupun prestasi mereka kecuali atas tuntutan situasi, bersenang-senang dan bersantai daripada berusaha menunjukkan keunggulan mereka. Bisa santai tanpa merasa bersalah. Oke, kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif, sikap yang cenderung oportunis, berinisiatif, berani bertindak, dan tekun hingga berhasil mencapai perubahan yang berarti. Oke, ini terkait kepribadian dan kultur nasional. Ya, ini silakan dibaca sendiri ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan nilai dan sistem nilai. Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sistem nilai adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada penggolongan nilai-nilai seorang individu menurut intensitas mereka. Maaf. Oke, jenis-jenis nilai. Ada nilai terminal, yakni keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Oke, nilai instrumental, perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Oke, ini kelompok kerja kontemporer ya, ada generasi veteran, kemudian ada generasi baby boomers gitu ya. Ya, terkait dengan penjelasannya silakan dibaca sendiri Mas dan Mbak sekalian. Kemudian ini kehidupan ya, ada generasi X ya, Mas dan Mbak. Ini juga silakan dibaca sendiri Mas dan Mbak. Kemudian ini terkait dengan generasi milenial ya, disebut juga dengan generasi Y. Ya, silakan dibaca sendiri Mas dan Mbak. Jadi setelah generasi Y ini ya, Mas dan Mbak ya, ada yang namanya generasi Z. Namun di slide ini tidak muncul Mas dan Mbak sekalian.
Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita jumpa lagi insya Allah di next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.